Halo warga pecinta KDM sekalian. Guys, kita sebagai pecinta KDM, kita sebagai fans KDM harus merapatkan barisan. Karena apa? Karena kita punya musuh yang sama, yaitu Said Iqbal dan Suparno, guys. Wow, luar biasa. Kenapa saya mengatakan bahwa fans KDM ini harus bersatu, kita harus bersatu. Karena apa? Karena yang kita hadapi ini bukan kaleng-kaleng, guys. Bayangkan yang kita hadapin ini adalah orang yang sangat-sangat jahat sekali ya. Orang yang sangat-sangat keras kepala bernama Said Iqbal. Bayangkan baru-baru ini Said Iqbal mengatakan Kang Deddy Mulya itu penakut. Seorang Said Iqbal mengatakan seperti ini, guys. Kang Deddy Mulya itu penakut. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Said Iqbal ini selalu gitu ya menyindir-nyindir KDM gitu ya, selalu bikin ulah gitu ya, selalu bikin gaduh. Apakah karena dia pengen diundang oleh KDM? Apakah karena dia kangen dengan KDM? Apakah dia pengen masuk YouTube daripada KDM? Kenapa Said Iqbal ini nggak cari kerja yang lain gitu ya? Kenapa dia memprovokasi buruh ya? Kenapa dia bikin huru-hara? Jadi ternyata Said Iqbal dan Suparno ini akan melakukan yang namanya demonstrasi di depan gedung DPR, guys. Kemarin di Jawa Barat, di depan Gedung Sate, kemudian di depan istana. Sekarang mereka akan melakukan demo besar-besaran di depan gedung DPR. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Pak Said Iqbal dan Pak Suparno ini keras kepala? Kenapa sih? Apa alasannya? Apakah perlu dijitak gitu ya? Kita sebagai pecinta KDM, apakah perlu ngasih pelajaran gitu ya? Ngasih salam olahraga terhadap si kutu kupret ini? Apakah Anda setuju kalau kita yang ngasih pelajaran terhadap Said Iqbal ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah Anda setuju atau tidak? Kemudian kenapa Kang Deddy Mulya itu cuek dengan Said Iqbal ini? Kenapa nggak dipanggil aja Said Iqbal ini ke Lembur Pakuan lalu diwawancarai gitu? Apa alasannya? Apakah karena Kang Deddy Mulya itu benci dengan Said Iqbal ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Said Iqbal ini ada rencana menggagalkan pencalonan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita perhatikan Said Iqbal maupun Suparno ini, mereka sangat dekat dengan Anies Baswedan. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa itu cuma foto-foto biasa, tapi kalau saya perhatikan ya, mereka punya agenda di Jawa Barat. Mereka pengen mencari massa, mencari basis di Jawa Barat. Karena apa? Karena kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, ternyata pendukung daripada Anies Baswedan ini sudah berkurang di Jawa Barat. Karena apa? Karena pengaruh daripada FPI. Ya, dulu pendukung daripada Anies Baswedan banyak banget di Jawa Barat. Karena apa? Karena pengaruh daripada FPI. Sekarang FPI sudah dibekukan. FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sehingga apa? Sehingga dukungan terhadap Anies Baswedan di Jawa Barat itu sangat sedikit. Makanya Anies Baswedan itu ya berusaha mengambil atau menarik simpati daripada pendukung-pendukung KDM. Jadi kita sebagai pendukung KDM ya, pecinta KDM, kita harus merapatkan barisan karena musuh kita itu bukan kaleng-kaleng, guys. Jadi pertempuran yang sebenarnya itu di media sosial, guys. Zaman sekarang kalau bertempur itu ya, maka biasanya bertempurnya di media sosial. Kalau zaman dulu menggunakan fisik, tapi kalau sekarang itu menggunakan yang namanya media sosial. Nah, kita sebagai fans KDM kita harus bersatu dengan cara apa? Dengan cara subrek channel ini, dengan cara subscribe channel ini supaya apa? Supaya kita bisa bergandengan tangan ya kalau ada masalah menghadapi ya orang-orang yang jahat seperti Said Iqbal dan Suparno. Kenapa saya mengatakan orang-orang seperti ini sangat jahat sekali? Karena mereka berusaha memprovokasi buruh untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan politiknya, supaya mereka apa? Supaya mereka dapat dukungan gitu, dapat atensi. Apa sih atensi? Atensi itu perhatian ya. Jadi Suparno maupun Said Iqbal ini nyari perhatian gitu, caper ya, cari perhatian. Supaya apa? Supaya mereka terkenal ya, supaya mereka diundang di channel KDM gitu ya, supaya diundang libur Pakuan ya. Tapi kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi nggak mau, saya perhatikan ya mengundang Suparno, mengundang Said Iqbal. Kenapa KDM tidak memanggil kedua orang ini? Apa alasannya? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, karena tidak layak diundang. Karena Kang Deddy Mulyadi punya
kesibukan lain. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi ini sangat cocok jadi presiden, guys. Walaupun banyak orang yang menjegal. Ya, mulai dari sekarang sudah mulai itu ya dijegal ya. Pendukung-pendukung daripada Anies Baswedan itu kalau saya perhatikan itu mencari basis atau dukungan Jawa Barat. Jadi kita sebagai pendukung KDM ya, kita sebagai pecinta KDM harus bersatu ya. Kita harus mendukung Kang Deddy Mulyadi itu jadi presiden tahun 2029. Kalau kita tidak mendukung KDM, maka kita yang akan rugi ya. Kenapa? Karena kita akan kehilangan pemimpin sekelas KDM ya. Pemimpin sekelas KDM itu hanya lahir 100 tahun sekali. Tidak lahir tiap hari. Karena pemimpin seperti ini sangat jarang sekali. Berani mempertaruhkan jabatannya. Bahkan bertentangan dengan Pak Prabowo, bertentangan dengan Menteri Kehutanan baru-baru ini. Dia tidak takut, guys. Bayangkan ya. Berseberangan dengan Menteri Kehutanan sekalipun ya. Tidak takut. Yang penting kepentingan rakyat. Itu yang paling utama. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi ini jadi presiden, maka dia tidak akan meninggalkan Jawa Barat. Jadi teman-teman yang ada di Jawa Barat kalau pengen Kang Deddy Mulyadi itu misalnya 2 periode, jangan per 2 periode dulu lah ya. Langsung jadi presiden aja, karena apa? Karena ya kebijakan-kebijakan nanti akan mempengaruhi ya peraturan-peraturan yang ada di Jawa Barat dan lain sebagainya ya. Kemudian selain itu, ternyata kalau saya perhatikan itu ya, Said Iqbal ini adalah seorang presiden buruh. Ya, dulu sebenarnya Partai Buruh ini sudah dibekukan ya. Yang menciptakan Partai Buruh ini adalah Mochtar Lubis ya. Mochtar Lubis ini kan sebenarnya sudah lama ya eh, mendirikan Partai Buruh ini. Ya, dulu sudah pernah dibekukan tuh ya Partai Buruh. Tapi sekarang dibangkitkan lagi ya. Kenapa zaman dulu Partai Buruh ini dibekukan? Apa alasannya? Ada berbagai alasan ya, ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama itu suka bikin gaduh. Ya, nanti ya orang-orang seperti ini akan mengumpulkan buruh ya, karena di Konoha itu kan banyak buruh ya, di Indonesia itu kan banyak buruh ya, sehingga mudah nyari buruh ya, dan akan mudah em, melakukan yang namanya provokasi-provokasi ya. Ya, selain itu ya, tanpa kita sadari ternyata Partai PKI juga awalnya partai buruh, guys. Sama persis ya, seperti yang dilakukan oleh eh, para demonstran-demonstran akhir-akhir ini. Mereka menyarik simpati daripada masyarakat. Mereka berdalih membela yang namanya masyarakat kecil. Padahal tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk berkuasa. Jadi kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai anak-anak muda ya, kita sebagai pecinta KDM, kita harus merapatkan barisan supaya apa? Supaya Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi ini tidak jadi presiden, maka kita yang rugi ya. Karena pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi sangat jarang sekali ya, sangat jarang sekali. Dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini jadi presiden, kita makmur sejahtera. Walaupun ya, saya sering mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak bisa langsung simsalabim besok Konoha jadi negara maju, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada korelasi gitu ya, harus ada hubungannya dengan masyarakat. Ya, masyarakat dengan Kang Deddy Mulyadi itu harus bekerja sama supaya apa? Supaya kita menjadi negara maju. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau Said Iqbal dan Suparno ini diciduk? Bagaimana pendapat Anda? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya pecinta KDM. Salam calon RI1 KDM.